Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tertulis dalam kitab Yesaya 26 ayat 3. Kata kunci renungan pada malam ini adalah kedamaian sempurna. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi, sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Terambil dari kitab Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Allah dapat dipercaya di tengah kegelapan dan di dalam terang. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Hanya sedikit hal dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini yang dapat disebut sempurna. Akan tetapi,
Allah telah berjanji untuk menjaga kita di dalam damai sejahtera sempurna apabila kita senantiasa mengarahkan hati kepadanya dan percaya kepadanya. Lalu, mengapa kita begitu sulit mempercayainya? Kerap kali hal demikian terjadi karena kita khawatir bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan jika tidak kita kendalikan sendiri. Semakin sedikit kendali yang kita pegang, kita akan semakin merasa gelisah dan khawatir. Penulis Hannah Whitall Smith menulis demikian, "Tidaklah sulit bagi kita untuk mempercayakan pengendalian alam semesta dan segala ciptaan yang ada kepada Tuhan." Apakah mungkin masalah Anda jauh lebih rumit dan lebih sulit dibandingkan dengan semua ini, sampai-sampai Anda merasa perlu gelisah atau bingung dengan pemeliharaannya atas diri Anda? Kita memang kerap menganggap situasi kita terlalu sulit bagi Allah. Jika kita tidak dapat menyelesaikan segalanya sendiri, kita meragukan kemampuannya. Kita memang mempunyai keyakinan Kristiani, tetapi itu tidak sama dengan mempercayai Allah. Mempercayai Allah merupakan tanggapan pribadi yang tumbuh dari iman Kristiani kita dan diungkapkan melalui kepercayaan kita yang bertambah kepada Dia dan janji-janjinya. Apabila hati kita tinggal di dalamnya, maka Dia akan menjaga kita dengan damai sejahtera. Hal ini telah dialami oleh banyak orang percaya, dan Anda pun dapat mengalaminya. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Sebagai manusia, Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Ia pernah mengalami karam kapal. Ia pernah dipukuli. Ia pernah dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Perkataan Paulus sangat menguatkan kita. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, baik itu berupa keputusan besar yang mempengaruhi hidup, masalah keluarga, kesehatan yang memburuk, atau kesulitan keuangan. Saya terus belajar untuk memahami bahwa Allah peduli. Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti dengan menyerahkan semua itu kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahteranya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nas hari ini mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga, artinya dalam segala aspek meliputi tubuh, jiwa dan roh kita tidak perlu khawatir. Jika Yesus Anak Allah yang tinggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-galanya bagi kita? Dalam artinya saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka segala sesuatunya telah Ia sediakan. Sama seperti orang tua secara jasmani yang telah mempersiapkan apa yang akan diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang, seperti itu juga Bapa kita yang di sorga. Ia telah lebih dulu mempersiapkan yang terbaik bagi hidup kita, sekarang dan masa yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti apapun,
karena kita punya Allah yang setia dan penuh belas kasih. Berada dalam himpitan masalah sekalipun bukan berarti kita harus cemas, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita menghadapi itu semua sendirian. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita. Tapi nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita, lalu berdoalah. Betapa pentingnya ucapan syukur dalam hidup kita, bukan saja ketika hidup tengah tenang, tapi terlebih ketika guncangan demi guncangan tengah membuat kita terlempar ke sana kemari. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak ada perkara mustahil untuk dilakukan Tuhan bagi kita orang percaya. Imanilah itu, dan berhentilah khawatir. Tetaplah bersukacita, penuhi doa kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berhentilah memusingkan masalah dan mengisi doa hanya dengan sederet daftar permintaan. Gantilah dengan ucapan syukur yang tulus dari hati. Percayalah bahwa Tuhan siap untuk mengabulkan permintaan Anda, yang tersulit sekalipun. Apa yang harus kita lakukan saat rasa khawatir datang kepada kita? Pertama, menyerahkan kekhawatiran dan percaya kita kepada Tuhan. Kekhawatiran merupakan celah bagi iblis untuk ia masuk mengintimidasi kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya berdoa supaya kita tidak khawatir, tapi juga harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Orang yang hanya berdoa tanpa menyerahkan kekhawatirannya sama seperti orang mabuk, yang tanpa disadari doa dan tindakannya tidak selaras. Kita harus percaya bahwa kuasa Allah bekerja sempurna dalam hidup kita dan Ia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah dan percaya adalah hal yang harus berjalan seiringan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kedua, lawan kekhawatiran dengan iman yang teguh. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Namun Tuhan ingin agar kita melawan segala intimidasi rasa khawatir dengan iman yang teguh. Menghadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa. Terus memperkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, percayalah bahwa Allah telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita dan menyediakan segala yang kita perlukan. Namun, jika rasa khawatir itu datang melanda hidup kita, serahkanlah segala khawatir kita dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita, dan lawan segala rasa khawatir itu dengan iman yang teguh dengan terus memperkatakan firman yang berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Karena itu, janganlah khawatir, sebab khawatir menghambat doa kita. Karena itu gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus yang berasal dari hati. Percayalah kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Percaya adalah tindakan iman seseorang kepada yang ilahi yang berkuasa atas dirinya. Kepercayaan kita tentunya adalah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Percaya itu tidaklah sementara, tetapi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sekalipun kita belum menerima apa yang Tuhan janjikan, sekalipun kita belum melihat mujizatnya terjadi, sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan karena Tuhan itu baik dan Ia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Ia selalu peduli dan selalu mengasihi kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan mengalami ujian. Ujian itu bisa berupa kesulitan atau masalah yang nampaknya berat. Padahal Allah sendiri telah berfirman bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Hal yang nampaknya oleh kita sangat berat, sesungguhnya tidaklah berat karena Allah memampukan kita untuk menghadapi persoalan itu. Godaan untuk meninggalkan kepercayaan atau iman kepada Allah disebabkan oleh karena kita ingin mencari kepuasan diri sendiri, atau keamanan dalam berbagai hal, serta ketidaksabaran dalam proses. Hal ini akan menyebabkan kita terbawa ke dalam dosa. Hal utama yang menyebabkan orang berdosa adalah ketidakpercayaan. Iman merupakan dasar hidup orang percaya. Orang yang beriman akan melakukan segala sesuatu berdasarkan janji-janji Allah. Kita akan mengalami tentu saja berbagai masalah dan mungkin juga penderitaan atau situasi sulit yang membuat kita ragu dan bimbang. Tapi di saat kita ragu, pandanglah Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kepastian atas semua janji Allah. Angin topan kehidupan tidak akan dapat menenggelamkan kita bila kita tetap berpegang pada janji-janjinya. Iman kita tidak akan goyah selama kita menetapkan hati untuk tetap percaya kepada janji Allah. Bersabar dalam proses, setia dalam segala keadaan, mengucap syukur, dan berserah serta berharap selalu kepada Tuhan, serta nantikanlah wujud nyata dari janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita pada waktunya yang tepat. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Ada gunung batu yang sementara, ada gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat berlindung bagi semua orang percaya di tengah deru dan goncangan perubahan zaman. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ketika bumi hancur seiring hancurnya bangsa-bangsa, maka tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan, tidak ada lagi tempat berlindung bagi manusia. Yang tinggal tetap hanyalah Tuhan. Tuhan yang menghancurkan bangsa-bangsa di bumi karena menganggap diri kuat dan perkasa. Tuhan membangun kota yang kuat dikelilingi tembok dan benteng untuk menjamin keselamatan bagi umatnya. Siapakah yang akan masuk ke dalam kota yang kuat itu? Pintu gerbang kota itu akan terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang benar, orang-orang sengsara dan lemah yang tetap setia dan hatinya teguh karena mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan pun akan menjaga mereka dengan damai sejahtera dan membuat mereka berkuasa atas orang-orang kuat. Karena itu, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Mataku tertuju pada kasih Tuhan. Mazmur 26 ayat 3 berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Mata yang tertuju kepada Tuhan itu merupakan sebuah sikap yang fokus hanya memandang Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Walau terkadang harus kita akui bahwa sebaik-baiknya kondisi mata kita memang terbatas kemampuannya dalam melihat.
Kita akan kesulitan mengenali orang dari jarak pandang sekitar 100 meter. Kita akan sulit membaca tulisan yang letaknya sudah terlalu jauh dari jarak pandang normal. Belum lagi jika kita mengalami gangguan pada mata. Kacamata plus diperlukan apabila kita kesulitan melihat yang dekat. Sebaliknya kacamata minus akan membantu bagi orang yang punya masalah dalam melihat jauh. Apabila ada hal-hal yang membatasi jarak pandang seperti asap, kabut dan sebagainya, maka jarak pandang kita pun akan menurun drastis. Mata kita tidak bisa tembus pandang. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik sebuah tembok atau tirai dan benda-benda lain yang menyekat pandangan kita. Kita juga tidak bisa melihat masa depan dengan mata kepala sendiri. Kesimpulannya, dengan mata kita memang bisa melihat segala yang ada di bumi dan benda-benda langit sampai batas tertentu. Tapi kita tetap tidak mampu melihat segala-galanya karena kemampuannya memang terbatas. Bagaimana atau kemana mata rohani kita memandang dalam menghadapi sulitnya kehidupan? Seperti halnya mata, kita pun merupakan manusia yang kemampuannya terbatas. Ini akan makin terasa ketika kita berhadapan dengan masalah dalam perjalanan hidup kita. Seringkali dalam himpitan persoalan kita merasa bahwa kita menghadapinya sendirian dan tidak lagi yakin bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Kita mengira bahwa Dia telah meninggalkan kita, atau terlalu sibuk mengurusi orang lain di dunia ini. Mungkin juga kita merasa bahwa Tuhan sudah bosan kepada kita dan memilih untuk membiarkan kita menghadapi masalah sendirian. Atau kita mungkin merasa Tuhan terlalu lama atau bergerak terlalu lambat dalam menolong kita. Bukankah semua ini sering kita rasakan ketika kita merasa terhimpit berbagai kesulitan atau situasi yang berat? Ada banyak tokoh Alkitab yang sempat mengalami hal yang sama seperti itu. Contohnya Daud. Dia pernah berseru, "Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Ayub pernah bersikap sinis kepada Tuhan ketika merasa diperlakukan tidak adil. Dan ada banyak lagi contoh yang bisa kita dapat dalam Alkitab mengenai perasaan ditinggalkan Tuhan ini. Kita bisa melihat bukan saja kemampuan kita terbatas, tapi daya tahan kita ketika dihimpit masalah pun sama terbatasnya. Lantas apa hubungannya dengan mata? Apa yang ingin saya katakan adalah sebagai berikut. Jika kita mengandalkan pandangan kita yang terbatas ini hanya untuk fokus melihat masalah saja, dalam waktu singkat kita akan patah semangat, kehilangan harapan dan akhirnya menyerah. Sebaliknya jika kita menyadari betapa terbatasnya kemampuan pandangan kita, maka kita seharusnya mengarahkan mata rohani kita ke arah sumber yang tidak terbatas. Kita harus menjaga diri kita agar tidak terlalu lama dikuasai perasaan khawatir itu. Berhentilah segera untuk mengarahkan pandangan hanya kepada masalah saja, karena seringkali yang kita dapatkan malah kecemasan dan ketakutan yang meningkat dan tidak akan menolong apapun alias tidak memberi solusi apa-apa. Pandangan kita yang terbatas ini tidak lagi bisa diandalkan ketika beratnya masalah sudah mencapai titik tertentu. Dan itu saatnya untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita kembali pada Daud. Meski Daud sempat goyah dan merasa seolah-olah Tuhan melupakannya, menganggap Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Daud,
Namun Daud tidak mau berlama-lama membiarkan perasaannya tercemari oleh pikiran seperti itu. Ia tahu kemana ia harus mengarahkan pandangannya. Lihat bagaimana Daud segera merespon kekhawatirannya. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana ini mungkin terjadi padahal baru saja ia mengeluh karena merasa Tuhan telah meninggalkannya? Itu dimungkinkan karena Daud mengarahkan pandangannya ke arah yang benar. Bukan ke arah masalah, tapi ke arah Tuhan. Dari mana kita tahu? Lihatlah ayat berikut ini, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti apa yang sudah Dia janjikan. Dia tidak akan pernah merasa bosan, Dia akan selalu punya waktu untuk kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita masing-masing. Allah tidak pernah jauh dari kita. Jika kita mau mengambil waktu dengan rajin untuk membaca kitab suci, maka kita akan menemukan begitu banyak gambaran indah tentang penyertaan Tuhan yang dicatat dalam kitab suci. Karena itu, fokuslah memandang Tuhan sebab kemana mata kita memandang akan sangat menentukan bagaimana jalannya hidup kita. Raja Damai yang akan datang. Tema yang akan kita renungkan adalah Raja Damai yang akan datang. Kehadiran Raja Damai di tengah-tengah mereka akan memulihkan keadaan mereka yang sedang dalam kehancuran. Yesaya mengatakan bahwa sebuah tunas yang keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Di sini Yesaya menyatakan bahwa Raja Damai yang dijanjikan itu sesungguhnya berasal dari tunggul Isai, artinya dari keturunan Raja Daud yang sangat mereka hormati. Yesaya hidup di zaman di mana Israel Utara mengalami kehancuran karena mengabaikan dan meninggalkan Tuhan Allah. Kemurtadan mereka disebabkan karena mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Israel runtuh di tangan Asyur pada 722 sebelum Masehi. Di tengah-tengah kehancuran, kenistaan dan rasa putus asa yang bangsa Israel alami inilah firman Tuhan datang memberikan jawaban dan pengharapan yang nyata. Bangsa Yehuda sedang mengalami ancaman invasi dari bangsa adik kuasa pada waktu itu, yaitu bangsa Asyur. Pada mulanya bangsa Yehuda memilih tunduk kepada Asyur, tetapi lama-kelamaan bangsa Yehuda tidak tahan harus membayar upeti kepada Asyur sehingga Yehuda membina hubungan dengan Mesir untuk melakukan pemberontakan kepada Asyur. Tindakan ini sudah diperingatkan Yesaya supaya mereka tidak meminta pertolongan kepada bangsa asing sebab mereka memiliki Allah yang berkuasa menolong mereka. Akibat pemberontakan itu Yehuda akhirnya dijajah Asyur dan akibatnya mereka mengalami penderitaan. Umat yang menderita tersebut mengharapkan datangnya penolong yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Asyur. Dalam situasi kerinduan umat akan datangnya penolong, Nabi Yesaya diutus Tuhan ke tengah-tengah umatnya untuk menubuatkan kehadiran Raja Damai yang akan membebaskan mereka dari penderitaan karena penjajahan. Pertanyaan kita sekarang adalah siapakah Raja Damai yang akan datang itu? Menurut perikope minggu ini kita menemukan beberapa ciri Raja Damai yang akan datang itu, yakni: pertama,
Raja damai yang akan datang itu diidentifikasi sebagai tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul artinya pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di tanah sehabis ditebang. Isai adalah ayah Daud. Hal ini menunjuk pada keturunan Raja Daud dan sebagai penggambaran ketika raja-raja Yehuda keturunan Daud disingkirkan dari tahta oleh Babel. Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan tunas yang akan keluar dari tunggul Isai itu, tetapi jati dirinya digambarkan sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya, berarti Tuhan diamini berkenan hadir melalui dan di dalam dia. Roh itu disebut sebagai roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dalam pemerintahannya, raja yang baru dari tunggul Isai itu kesenangannya ialah takut akan Tuhan, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, yang tertindas dengan kejujuran, membunuh orang fasik, tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jika raja yang akan datang itu seperti yang disebutkan di atas, maka akan tercipta damai. Gambaran kedamaian itu diumpamakan seperti keadaan tidak ada permusuhan di mana serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Keadaan damai itu menggambarkan tidak ada orang yang berbuat jahat atau berbuat busuk, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Artinya, dia akan dikenal, menjadi kekuatan dan akan dicari bangsa-bangsa. Kedua, Raja damai yang akan datang itu akan mengerjakan pemulihan dan perdamaian. Ada 3 macam pemulihan yang akan dilakukan Raja damai itu, seperti pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Hal ini dinyatakan oleh tunas dari tunggul Isai yang dipenuhi oleh Roh Tuhan dan memimpin dengan adil. Pemulihan kedua adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan alam. Di sini pertama-tama dilukiskan adanya sebuah harmoni antara alam dengan alam itu sendiri. Namun, dinyatakan juga bahwa manusia dan alam tidak akan bermusuhan lagi. Baik manusia maupun alam bercengkerama dan memuliakan pencipta mereka. Pemulihan ketiga adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia. Sisa-sisa orang yang selamat akan dihimpunkan lagi, dan bersama-sama bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Ini gambaran damai oleh Sang Raja Damai yang akan datang. Ketiga, Raja damai yang akan datang itu menunjuk kepada datangnya Yesus sebagai Raja damai yang mengampuni dosa manusia dan memberikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Yesus diutus Allah sebagai juru selamat manusia sehingga manusia mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan saat membaca teks Yesaya ini di rumah ibadat di Nazaret. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus.
Kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya sebagai Raja Damai bagi manusia yang hidupnya selalu jatuh dalam dosa. Dalam persekutuan dengan Yesus, maka kita beroleh pengampunan dosa dan damai sejahtera yang penuh. Dengan keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan, maka kita dapat mengalami dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Raja damai yang akan datang itu akan melepaskan kita dari penderitaan. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimanakah cara kita agar kita dapat lepas dari penderitaan? Ada beberapa cara yang diajarkan Yesaya agar umat Israel kala itu dan kita sekarang dari penderitaan yang sedang kita alami, yaitu: pertama, kita harus percaya dan berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Umat Tuhan digambarkan seperti tunggul isai. Tunggul adalah bekas pohon yang ditebang dan tidak akan tumbuh kembali. Demikianlah Yehuda sudah runtuh kejayaannya dan tidak ada harapan untuk bangkit dan kembali dalam kejayaan seperti pada zaman Raja Daud. Tetapi dengan secara luar biasa dengan kuasanya Tuhan menumbuhkan dari tunggul suatu tunas yang baru, yang kuat dan subur, sehingga tunas itu akan tumbuh menjadi taruk yang berbuah. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tunas yang tumbuh dari tunggul isai menjadi harapan baru bagi Israel. Dialah Mesias yang diurapi secara luar biasa oleh Roh Tuhan, atau Roh Kudus, supaya dapat melaksanakan kehendak Bapa dan membawa keselamatan penuh kepada bangsa-bangsa. Mesias itu diperlengkapi dengan perlengkapan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Semua perlengkapan tersebut adalah perlengkapan untuk memimpin umatnya. Dengan perlengkapan tersebut dia dapat melihat dan mengerti dengan tepat dan tajam sampai inti segala persoalan. Dia dapat mengerti manusia dalam segala macam keadaan. Sama seperti bangsa Yehuda dalam nas ini yang digambarkan seperti tunggul, bisa saja kita kehilangan semangat dan pengharapan karena begitu banyaknya penderitaan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Perkataan suatu tunas akan tumbuh dari tunggul isai, mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa untuk membuat pembaruan dan sukacita bagi orang-orang yang percaya dan berpengharapan. Apa yang bagi kita kelihatan mustahil, hal itu sangat mungkin bagi Tuhan. Demikian bait sebuah nyanyian rohani. Karena itu jangan pernah putus asa sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seorang raja dunia ini dapat berkuasa kalau dia memiliki senjata, alat-alat perang, dan kekuasaan. Namun tidak demikian halnya dengan Raja Damai yang akan datang itu. Raja Damai itu datang bukan dengan pedang atau senjata bedil, melainkan dengan firman-Nya yang disebut sebagai tongkat mulutnya atau nafas bibirnya. Dia memukul dengan kuat kuasa yang diberikan Roh Tuhan. Firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dia akan mendirikan kerajaan Mesias yang didasarkan atas keadilan dan kebenaran yang akan membuahkan kesejahteraan yang meliputi seluruh bumi. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering berhadapan dengan ketidakadilan, supremasi hukum tidak ditegakkan, pembuat undang-undang melanggar undang-undang yang diperparah dengan tidak berkuasanya hukum menjangkau penguasa-penguasa yang melakukan pelanggaran.
Melihat hal-hal yang demikian bisa saja kita menjadi pesimis mengenai masa depan dan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa saja kita menjadi putus asa karena di dalam diri kita tidak ada senjata atau kekuatan yang dapat menghadapinya. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita mempunyai senjata yang ampuh untuk tetap bertahan bahkan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang dapat menuntun setiap orang ke dalam hidup yang benar. Supaya keadilan dapat ditegakkan, setiap orang harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kebenaran menjadi senjata di dalam hidupnya. Ketiga, kita harus hidup dengan membawa kedamaian. Raja yang akan datang itu datang bertujuan untuk mendirikan kedamaian di bumi ini. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan singa akan makan rumput bersama-sama, anak-anak menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Keadaan seperti di Firdaus, permusuhan yang ditimbulkan oleh karena dosa manusia dan ular telah berakhir. Bumi ini dilepaskan dari kesia-siaan dan dari kebinasaan. Seluruh bumi ini menjadi gunung Tuhan yang kudus, di mana tidak ada lagi segala bentuk kejahatan dan kebusukan, sebab bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Raja yang akan datang itu, Mesias, akan ditinggikan seperti panji-panji dan semua bangsa akan mencarinya untuk mendapatkan pengetahuan, hikmat dan nasihat. Demikianlah, akar Isai, yang mula-mula tumbuh dengan sederhana dan wujudnya pun tidak menarik, tetapi kemudian menjadi kemuliaan segala bangsa di bumi. Saat ini, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, terpanggil menjadi duta perdamaian. Tidak zamannya lagi orang Kristen yang harus didamaikan, menjadi sumber perpecahan, sebaliknya kehadirannya selalu menghadirkan kedamaian. Orang Kristen harus menghidupi doa perdamaian Fransiskus dari Asisi yang mengatakan, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila ada hati yang terluka, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila ada keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila ada kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila ada kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan." Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan malam ini? Pertama, marilah kita menantikan kedatangan Raja Damai kali kedua dengan iman. Raja Damai itu telah datang dulu di Bethlehem melalui kelahirannya di kandang domba. Kini kita menantikan kedatangan Raja Damai itu bukan lagi lahir dalam wujud manusia, melainkan kedatangannya akan datang dalam wujud kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita menantikan kedatangannya dengan iman yang aktif. Dengan menanti kita melakukan kebaikan bagi sesama dengan membawa kedamaian bagi dunia dan sesama. Kedua, mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap tindakan,
perkataan, pelayanan kita harus didasari pada kebenaran firman Tuhan. Dengan mendasari segala tindak tanduk kita dengan firman Tuhan, maka kita akan terhindar dari sikap dan tindakan kejahatan dan kebusukan. Ketiga, jadilah menjadi juru damai. Cara terbaik menyambut Raja Damai itu, yakni Yesus Kristus, adalah siapkan hati untuk tunduk pada kehendak Tuhan, berdamailah dengan semua orang, bantulah orang lemah dan jadilah saksi yang benar agar semua orang bahkan bangsa-bangsa datang mencari dan menyembahnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, sambutlah kedatangan Raja Damai itu dengan iman, hidup dalam kebenaran dan menjadi juru damai selalu bagi setiap orang. Apa yang diajarkan Alkitab tentang pikiran yang tenang? Sebagian besar orang mengaitkan ketenteraman dan pikiran yang tenang dengan keadaan tanpa tekanan atau kecemasan. Satu-satunya ayat rujukan di mana suatu konsep seperti pikiran yang tenang ditemukan adalah di dalam 2 Korintus 2 ayat 13 ketika Paulus berkata, "Hatiku tidak merasa tenang ketika tidak menemukan Titus di Troas." Terjemahan ungkapan ini secara harafiah adalah roh yang tidak beristirahat. Alkitab menggunakan istilah damai dengan berbagai cara. Damai kadang berbicara tentang keadaan persahabatan antara Allah dan manusia. Kedamaian antara Allah yang kudus dan umat manusia yang berdosa telah diadakan oleh kematian Kristus sebagai kurban, dengan mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Selebihnya, sebagai Imam Agung Tuhan Yesus selalu memelihara hubungan persahabatan itu dengan mereka yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Keadaan persahabatan dengan Allah merupakan syarat bagi keadaan damai yang kedua, yang kadang disebut sebagai pikiran yang tenang. Hanya ketika kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, karena pikiran tenang yang sejati adalah buah dari Roh Kudus yang ditampilkan dalam diri kita. Yesaya 26 ayat 3 memberitahu kita bahwa Allah akan menjaga damai sejahtera kita ketika pikiran kita percaya padanya, yakni ketika pikiran kita mengandalkannya dan berpusat padanya. Ketenangan pikiran kita tergantung pada betapa berpusatnya pikiran kita pada Allah, dan bukan pada diri kita atau masalah yang kita hadapi. Damai kita alami ketika kita percaya apa yang telah diajarkan Alkitab tentang dekatnya Allah dalam Mazmur 139 ayat 1-12, dan tentang kebaikan dan kuasa-Nya, serta belas kasih dan kasih-Nya bagi umat-Nya, dan kedaulatan-Nya yang sempurna atas semua situasi dalam kehidupan ini. Namun kita tak mungkin mempercayai sosok yang asing bagi kita, sehingga adalah penting untuk mengenal Raja Damai, Yesus Kristus, secara dekat. Damai juga dapat dihasilkan oleh doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran dan hati yang tenang juga dialami ketika kita menyadari bahwa Bapa yang Maha Kasih dan Maha Tahu mempunyai rancangan di balik kesulitan yang kita hadapi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah dapat menghasilkan berbagai hal yang baik, antara lain damai, dari ujian yang kita alami. Bahkan pendisiplinan dan hukuman dari Tuhan dapat, buah kebenaran yang memberikan damai, dalam kehidupan kita. Oleh karena semua itu, kita beroleh kesempatan baru untuk berharap pada Allah dan pada akhirnya memujinya. Oleh karena semua itu, kita dapat menghibur sesama kita ketika mereka mengalami ujian serupa, dan juga semua itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketenangan pikiran dan ketenteraman jiwa yang sejati hanya tersedia ketika kita berdamai dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas salib sebagai penebus dosa kita. Mereka yang berusaha memperoleh damai melalui upaya duniawi sedang tertipu. Bagi umat Kristen, ketenangan pikiran tersedia dalam pengetahuan yang intim tentang, dan keyakinan penuh dalam, Allah yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4 berkata, "Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Penulis kitab Yesaya menggambarkan Allah sebagai kiasan, gunung batu yang kekal. Kiasan, gunung batu, ini bermakna sebagai tempat perlindungan supaya aman dan selamat. Dengan demikian Tuhan Allah sebagai gunung batu yang kekal, berarti hanya Tuhan Allah lah tempat perlindungan yang kekal. Apakah penting untuk mengetahui dan mengenali tempat perlindungan di dalam dunia fana ini? Sangat penting. Mengapa? Karena kita membutuhkan jaminan kepastian aman dan selamat. Ternyata untuk memperoleh jaminan kepastian aman dan selamat itu sangat mahal harganya. Supaya aman dan selamat, maka banyak orang kaya yang membangun rumah mewah yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti satpam, tembok tinggi, dan kamera pemantau. Para pengusaha kaya dan pejabat tinggi memakai sejumlah orang sebagai bodyguard. Apakah tempat perlindungan benar-benar menjamin kepastian aman dan selamat selamanya? Jawabnya, tidak. Betapa bodohnya manusia yang mempercayakan hidupnya kepada sesuatu yang bersifat sementara. Kebodohan demikian terjadi karena mereka masih hidup di dalam kegelapan, mereka tidak mengenal Tuhan. Firman-Nya berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Sebagai gunung batu yang kekal, Tuhan Allah itu tidak berubah dan Dia layak diandalkan di dalam segala perkara. Dia menawarkan jaminan kepastian aman kepada manusia. Terimalah tawarannya hanya dengan percaya kepadanya selama-lamanya di dalam Yesus Kristus dan berkat-Nya pun pasti mengalir dalam hidup kita. Ada gunung batu yang sementara, ada gunung batu yang kekal. Gunung batu sementara bisa hancur, apalagi digoncang oleh gempa bumi yang besar seperti terjadi di Nepal bulan April lalu, yang juga menghancurkan kuil batu kokoh, salah satu keajaiban dunia dan sekaligus tempat ziarah para wisatawan. Tetapi gunung batu yang kekal tidak bisa hancur oleh apapun dan siapapun. Gunung batu yang kekal tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat berlindung bagi semua orang percaya di tengah deru dan goncangan perubahan zaman. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal.
Ketika bumi hancur seiring hancurnya bangsa-bangsa, maka tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan, tidak ada lagi tempat berlindung bagi manusia. Yang tinggal tetap hanyalah Tuhan. Tuhan yang menghancurkan bangsa-bangsa di bumi karena menganggap diri kuat dan perkasa. Tuhan membangun kota yang kuat dikelilingi tembok dan benteng untuk menjamin keselamatan bagi umatnya. Siapakah yang akan masuk ke dalam kota yang kuat itu? Pintu gerbang kota itu akan terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang benar, orang-orang sengsara dan lemah yang tetap setia dan hatinya teguh karena mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan pun akan menjaga mereka dengan damai sejahtera dan membuat mereka berkuasa atas orang-orang kuat. Dalam menjalani kehidupan ini kita telah mengalami berbagai goncangan kehidupan. Ada yang dihina, direndahkan, ditindas dan diinjak-injak harkat dan martabatnya. Namun kita tetap setia sebagai orang benar, tetap teguh hati untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah gunung batu yang kekal dan kota kudus bagi kita. Dia akan membuka pintu rahmat dan berkat-Nya agar kita masuk dan mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Dia juga akan menjaga dan memberi kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan kita selama kita hidup dan berada di dunia ini. Karena itu, tetaplah menjadikan Tuhan sebagai gunung batu yang kekal dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Apakah Allah masih berbicara kepada kita pada zaman sekarang? Alkitab mencatat bahwa Allah berulang kali berbicara dengan cara yang dapat didengar kepada bermacam-macam orang. Pada zaman ini, tidak ada alasan mengapa Allah tidak bisa atau tidak mau berbicara kepada seseorang dengan cara yang dapat didengar. Dari ratusan kali peristiwa Allah berbicara, sebagaimana dicatat dalam Alkitab, kita perlu mengingat bahwa itu terjadi dalam kurun waktu 4000 tahun sejarah peradaban manusia. Allah berbicara secara kedengaran adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Ketika Alkitab mengatakan Allah berbicara, tidaklah jelas apakah itu mengacu kepada suara yang kedengaran, dalam hati atau kesan yang muncul dalam pikiran. Allah masih tetap berbicara kepada orang-orang pada zaman sekarang ini. Pertama-tama, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui Yesaya 55 ayat 11, kita diberitahu, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Alkitab mencatat kalau kata-kata Allah kepada kita dalam segala hal dalam rangka supaya kita bisa diselamatkan dan untuk menghidupi kehidupan Kristiani kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, Petrus menyatakan, "Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Kedua, Allah berbicara melalui kesan, kejadian dan pikiran. Allah menolong kita untuk membedakan yang benar dari yang salah melalui hati nurani kita. Allah bekerja menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran-Nya.
Allah mengizinkan kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk mengarahkan, mengubah, dan menolong kita bertumbuh secara rohani. Melalui 1 Petrus 1 ayat 6-7 kita diingatkan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Akhirnya, ya, Allah kadang-kadang berbicara secara kedengaran kepada orang. Namun sangat diragukan bahwa hal ini terjadi sesering yang diakui oleh sebagian orang. Sekali lagi, bahkan di dalam Alkitab, Allah berbicara dengan bersuara sebagai suatu pengecualian, bukan kebiasaan. Jika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa Allah telah berbicara kepadanya, bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan. Jika Allah berbicara saat ini, kata-katanya akan sesuai dengan apa yang telah dikatakannya dalam Alkitab. Allah tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Melalui 2 Timotius 3 ayat 16-17 ditegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.